Kita lanjutkan kembali perhitungan nilai waktu uang dengan menggunakan MS Excel, ini Microsoft Excel. Berapa hal yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan ini tadi. Menggunakan rumus fungsi future value tadi. Satuan untuk parameter rate, end periodenya dan payment haruslah sama. Jadi jika satuannya bulan maka harus bulan semua. Jika ada yang satuannya tahun maka harus dikonversi ke satuan bulan. Gitu ya. Jadi makanya tadi dibagi ini yang contoh yang sebelumnya saya berikan 6% dibagi 12, 20 dikali 12. Jadi ini harus disamakan gitu. Oke, lanjut lagi ke present value. Present value hampir sama juga rumusnya, ada present value, ada di sana ada rate, tingkat suku bunga per periode, end periodenya jumlah periodenya, paymentnya jumlah investasi yang dilakukan tiap periode, future value uang di masa mendatang harus dimasukkan, payment jika kita kosongkan, type-nya tadi 0 jika cicilan dilakukan di akhir periode, 1 di awal periode. Oke, langsung contohnya biar lebih mudah. Jadi kalau Budi pengen nih uang 1 tahun mendatang jadi 10 juta. Jadi kalau uangnya setelah 1 tahun jadi 10 juta, asumsi tingkat suku bunga 10%, dan jika setiap bulan dia melakukan investasi, berapakah nilai uang dia saat ini gitu ya. Sorry, jadi ini tiap bulan dia bukan investasi nih. Jadi cuma di awal saja. Jadi ini sama 10% dibagi 12 itu end periodenya 1 kali 12, ini paymentnya 0, future value-nya minus 10 juta. Jadi kan dia punya uang 10 juta. Nah, berapa sih 10 juta 1 tahun lagi nilainya saat ini berapa? Jadi sama aja kalau dia setor 9.052.000 ini, nanti setelah 1 tahun dapat 10 juta. Rumusnya apa? Rumusnya di sini. Ini. Ya. Hampir sama sebenarnya dengan yang present value. Ini 0,008333 ini. Ini dari mana? Dapat dari 10% dibagi 12, 1 kali 12, 0 present value-nya ini ini harusnya future value ini. Ini harusnya future value. Gitu ya. Oke. Jadi ini ya. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Budi setiap bulan akan simpan uang per bulan 900.000 sampai akhir tahun pertama dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Berapa nilai total uangnya saat ini? Itu jadi ini sama lagi tadi 10% dibagi 12, 1 kali 12, ini paymentnya 900.000, future value-nya kosongin, paymentnya tadi ya paymentnya 900.000, jadi nilainya dapat berapa? 10.237. Jadi ini kan sebenarnya sama saja dia keluar uang, kalau kita bicara 900 kali 12 ini sorry. Ya, jadi uang saat ini memang agak susah mencernanya karena nilai saat ini itu tidak seperti uang di masa mendatang. Ketika uang di masa mendatang kita akan kelihatan bentuk fisiknya, tapi uang saat ini nilai saat ini kebalikannya, kita mengestimasinya gitu ya. Jadi contoh kalau ini 10.237, artinya gini, 900.000 ini kalau dikali 12 10.800.000 gitu ya. Ini uang yang dia store nih, uang yang dia store itu ini 10.800.000 gitu ya. Nah, uangnya saat ini itu setara dengan ini 10.237. Jadi ditarik jadi nilai value-nya gitu ya. Kalau dia nabung 900.000, nilai saat ininya berapa sih gitu kan. Itu. Oke, lanjut lagi yang ketiga,
saat pensiun 25 tahun lagi saya ingin punya uang 1 miliar. Oke, mudah-mudahan kalian semua bisa punya uang nih. Minimal 1 miliar ya. Kalau bisa minimal nih. Jadi punya uang 1 miliar, kalau bisa sodakonya dibanyakin gitu. Jadi pensiun 25 tahun lagi pengen punya uang 1 miliar. Berapa nilai uang 1 miliar ini saat ini? Dengan asumsi inflasinya 8% per tahun gitu. Ya, ini tinggal dihitungnya aja 8% per tahun, periodenya 25 tahun. Uang future value-nya 1 miliar, berarti sekarang setara 146 gitu. Gitu ya. Jadi ini tinggal dimasukin saja 8%. Ini rumusnya tadi 8% 25 tahun itu 1 miliar. Itu kan future value-nya ingin punya 1 miliar itu. Ini. Jadi uang saat ini 146 juta. Atau bahasa gampangnya gini. Kalau kalian sekarang punya uang 146 juta, terus kalian masukkan di tempat investasi yang rate-nya 8% per tahun, maka 25 tahun itu uang kalian yang 146 juta itu setara dengan 1 miliar gitu. Kalau dibalik seperti itu gampangnya ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas. Nah, jadi kalau kalian pengen punya uang 1 miliar gitu 20 tahun lagi, ini contoh ya. Kalau kayak di sini ya kalian mesti nabung berapa nih? Ini kalau kita bicara contoh ya. Ini 200. Ini kalau kita 250.000 tadi, terus punya present value-nya ini uang saat ini ya 10 juta. Kita 20 tahun lagi 148 juta. Oke, kalau sekarang kita bisa nabung 500.000 gitu. 264 gitu kan juta. Ya, ini kalau ini 6%. Kalau kita cari yang lebih tinggi, contoh 8%, maka dia akan naik lagi tuh. Ya kan, selama 20 tahun gitu ya. Kalau selama 25 tahun, ya tadi. Itu kan. Jadi kalau kita sekarang punya uangnya hanya 5 juta. Jadi ini kasusnya, ini saya rubah sedikit gitu ya. Kalau kalian sekarang punya uang asumsi di tabungan 5 juta gitu, terus kalian rutin tiap bulan 500.000 nabung selama 25 tahun dengan rate 8% per tahun itu, maka kalian akan dapat uang ini 512 juta di tahun ke-25 itu. Ini kan sebenarnya sama dengan seperti ini. Ini ditambah 500.000 kali 5. Ya. Ini uang yang kalian keluarkan nih. Jadi kalau kita punya uang 5 juta, terus kita store 500.000 selama 25 tahun dengan asumsi suku bunga 8%, itu kita sama saja tadi yang kita investasikan, yang keluar dari kantong kita itu 155 juta nih. Nah, setaranya kalau ini yang akan kita dapatkan itu 512 juta. Ya, ini tadi tentu tergantung dari tadi. Apakah kita bisa rutin selalu 500.000 ini atau tidak? Yang kedua, apakah memang kita bisa mendapatkan 8% ini terus-menerus? Kalau minimal kita bisa dapat ini, maka 500 juta tadi dapat. Kalau bisa lebih dari 8%, berarti kita dapat lebih besar. Kalau lebih kecil, berfluktuatif, berarti lebih kecil. Oke, mudah-mudahan penjelasan tadi cukup jelas dan bisa membantu kalian untuk membuat perencanaan keuangan. Oke, saya akan sedikit memberi tambahan pengetahuan. Oke, jadi kalian sebenarnya bisa buka website nanti. Ini namanya indopremier.com, atau ada yang lain juga ada. Ini iPod Fund. Kalau kalian mau investasi saham, reksadana juga bisa lewat sini.
itu secara online, jadi kalian tinggal investasi sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada ini kalkulator multiguna ini ya. Jadi ini saya sudah buka semua, ada simulasi bunga berbunga, simulasi pemenuhan impian, simulasi nilai waktu uang, simulasi kredit. Ini di sini. Nah, di sebenarnya kalau kalian mau ngitung juga bisa di sini. Ini jadi contoh di sini ada nih kasus pertama. Jadi cash flow ke satu setoran bulanannya berapa? 300.000. Cash flow kedua setoran bulanannya sama asumsi di sini, tapi imbal hasilnya saya bedakan. Satu 5%, yang satu 10% gitu kan. Usia sekarang 20 gitu kan, periodenya 3 tahun. Nah, ini jumlah pertumbuhannya itu ya. Dengan imbal hasil yang berbeda, hasilnya di tahun tadi itu saat umur Anda 22 tahun, karena tadi periodenya 3 tahun, nilainya berbeda tuh. 11 juta 349 sama 11 juta 916. Oke, ini juga nanti di sini dia akan bisa membagi kalau kita mau tadi tuh imbal hasilnya, risk profilnya, profil resikonya kita seperti apa, konservatif, moderat konservatif ini di tengah-tengah, moderat agresif itu. Jadi bisa juga nih kita bandingin. Jadi contoh kalau sama tadi, atau kita bedain dikit biar ketahuan, 500.000 sama-sama ini, yang satu agresif, yang satu konservatif, chart. Nah ini ya, jadi ini ada contohnya nih. Oke, saya sendiri kurang begitu tahu dia pakai rate-nya berapa untuk per masing-masing risk profile ini itu. Oke, ini simulasi bunga berbunga. Jadi untuk membandingkan ada dua investasi yang berbeda dalam suatu rentang waktu. Oke. Ini simulasi pemenuhan impian yang tadi saya bilang. Jadi asumsi target dana investasi yang Anda inginkan berapa? Ini contoh kita pengen punya uang 1 miliar gitu ya. Tingkat inflasi per tahun berapa? 8%. Dana awal yang tersedia berapa? 200 juta gitu kan. Jangka waktu investasi berapa? 12 tahun. Asumsi tingkat pertumbuhan investasi berapa? 9% per tahun gitu. Nah, ini kita bisa hitung nilainya berapa. Ini nilainya. Sini kesimpulannya, target dana investasi itu 2,5 miliar, simpanan dana awal selama 12 tahun 562 juta. Itu kekurangan dana ini 1.955 ini. Dana yang harus mulai disisihkan per bulan ini. Ya. Oke. Tuh, jadi ini kalau kalian contoh mau punya uang berapa nih. Jadi contoh kalau kita hitung ya, kalau punya uangnya tadi 5 juta, jangka waktu investasi 25 tahun, tingkat pertumbuhan investasinya 10% per tahun atau 8% per tahun lah. Hitung. Oke. Oke, ini contohnya. Ya. Jadi kalian bisa pakai itu. Ini tadi untuk ngitung nilai waktu uang juga ada di sini. Ya, bunga sederhana ini, kalkulator pinjaman ini, jumlah periodenya, pokok hutangnya, suku bunganya, angsurannya, itu ini ada di sini. Nilai masa depan ini ada juga, anuitas nilai masa depan, anuitas awal nilai masa kini, anuitas awal nilai masa depan ini. Jadi kalian nanti bisa melihat kebutuhannya seperti apa. Yang terakhir ini simulasi kalau kredit umum seperti apa, kredit pemilikan ini, KPR simple, KPR, KTA, simulasi bunga tetap, ini bunga efektif, bunga kredit, flat versus efektif itu. Jadi ada di sini ada lengkap, kalian bisa simulasi. Saya sendiri sebenarnya belum saya coba semuanya, tapi paling tidak kalian nanti bisa pelajari untuk pengetahuan. Itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.